Dikatakan netral itu berarti posisi pada di tengah-tengah, tidak berubah ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau aparatur sipil negara sudah pasti dia adalah berintegritas, profesional, yang harus berdiri pada semua pihak yang ada. Karena itulah bahwa dia harus bekerja fokus kepada tugas dan fungsinya, bukan kepada partai-partai atau kepada siapa yang dia pilih. Kalau dia pilih itu, ya itu prinsip jurdil aja Pak, jujur, adil dan rahasia buat dia pribadi masing-masing. Jadi kalau keinginan untuk memilih siapa, tidak usah suruh siapa pilih. Datanglah ke kotak dan tusuklah siapa yang dia suka. Ya. Kalau dia menyuruhkan kepada orang lain untuk memilih salah satu caleg atau calon presiden atau partai warna dan segala macam, saya pikir ini bukan netral. Dan ini pasti ada tindakan hukum dalam kita. Karena ini pasti melanggar daripada baik Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 2015 maupun termasuk juga Undang-Undang baru 20 ya Pak ya. Iya. Yang 2023 juga tentang Aparatur Sipil Negara ya, termasuk juga dengan keputusan bersama Pak. Dan 3 MPI. Ya, sehingga memang kita punya tugas tanggung jawab sebagai kepala daerah memberikan ultimatum kepada setiap ASN supaya dia harus netral. Ya, yang namanya netral tidak harus memilih siapa. Ya, yang dia pilih adalah tugas dan pekerjaan dia itu Pak. Tidak ada pilih saudara dia, tidak boleh juga Pak. Pilih saudara dia adalah rahasia buat dirinya. Ya, tidak boleh untuk kumpul-kumpul dan segala macam. Kumpul keluarga, tapi kalau bicara di masalah keluarga silakan, tapi tidak boleh dibawa keluar dalam bentuk nyuruh, memerintahkan atau meminta. Ya, kalau keluarga pun itu bersifat pribadi. Ya, mungkin ya secara keluarga mungkin namanya adik dan kakak kita kan tidak tahu secara pribadi. Ya, tapi kan untuk menyuruh orang lain, bisa saja kakaknya cari, suruh adiknya pilih, kan tidak apa-apa. Ya Pak. Tapi kalau adiknya suruh orang lain, tidak boleh. Pilih warna yang lain tidak boleh Pak. Ya. Karena kita punya partai itu kan banyak warna Pak. Ya. Satu warna yang harus dia pilih Pak, warna keki. Itu warna dinas kami. Ya, warna keki. Karena ini tidak ada dalam warna partai politik ya Bu ya. Ya, kira-kira itu bahasa. Jadi fokusnya pada tugas dan fungsi. Ya itu. Jadi kalau ditanya memilih yang mana, dia milih tugas dan fungsi. Warna yang mana? Warna keki. Baik. Tapi terhadap data yang sama. Saya lihat di sisi sini kan, wah mohon maaf ini kalau di Lembata ya ada dua perbedaan yang kita lihat secara mencolok. Contoh misalnya grup Lama Holot dan grup Kedang ini ya, Lama Holot dia pilih dia orang yang Lama Holot, tapi Lama Holot juga bisa saja terpecah. Ya ini siapa yang kita ini? Ya terus yang Kedang ya dengan kelompok Kedangnya mau ini, dan itu akan berafiliasi kepada pekerjaan tugas kita. Karena kenapa Pak? Wah pasti akan jadi tim sukses ini nanti akan jadi pejabat, tidak seperti begitu Pak, dan tidak harus begitu. Ya, semua orang yang bekerja di sini harus netral, tidak harus memilih. Dia memilih yang mau bekerja dengan baik Pak untuk negara, untuk daerah ini. Jadi pilihlah orang yang di DPRD, ya, pilihlah orang di legislatif, baik yang ada di kabupaten maupun provinsi dan di DPR RI Pak, adalah orang-orang yang punya integritas. Integritas kita bisa lihat dari mana? Dari ya, pembacaan berita, informasi, dari yang kita kenal secara langsung. Yang kedua Pak, ini bisa terjadi bukan masalah kewilayahan atau asal dari mana. Ya, ini terjadi karena ada janji jabatan Pak. Karena tim sukses di bawah, orang bilang jalur bawah tanah. Ya, jalur bawah tanah. Ya, bisik tanpa jelas. Ya, janji tanpa pasti. Tapi pasti besok akan geser orang. Ya, doa. Ini yang kami mintakan, kenapa kami pejabat itu turun ke lapangan langsung menjadi pejabat. Supaya itulah netralitas dilakukan. Ketika besok ada ASN yang tidak benar, kami akan bawakan ke Bawaslu untuk diselesaikan secara peraturan perundangan. Dan kami akan rekomendasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak. Jadi tidak ada memilih, wah karena ini saya orang ini harus memilih orang ini, keluarga ini. Saya datang sini melayani Pak. Artinya yang saya layani adalah masyarakat Lembata. Bukan saya melihat, oh ini orang Kedang, ini saya lihat orang Lama Holot, atau saya lihat ini kampung Liape, oh ini kampung dari Namelera, oh ini ada Kediri. Saya lihat ini adalah masyarakat Lembata. Kita kasih maju Lembata itu tidak boleh dilihat warna apa yang ada Pak. Warna itu terjadi nanti Pak, yang tadi saya sampaikan Pak.
orang-orang itu udah di DPRD. Baru kita tahu, oh ini dia dari fraksi DPRD kabupaten misalnya Golkar ini. Itu sudah urusan lain lagi Pak. Ya, itu sudah kita berhadapan antara pemerintah dengan DPRD. Tapi yang seperti ini Pak, ASN tidak boleh berhadapan dengan mereka. Dan ASN tidak boleh dipakai untuk dikendarai Pak. Kalau itu ada ketentuan Pak, segera ambil tindakan Pak. Ya. Dan kami sudah lakukan langkah-langkah untuk melakukan itu Pak. Itu yang akan kami lakukan Pak. Jadi warna ASN itu warna keki. Tidak ada warna Itu bagi dinas Pak. Dan prinsipnya pilih sesuai dengan hati nurani. Iya. Oke. Baik, tapi bukan yang Bapak maksudkan hati nurani itu ada nama partai itu Pak. Oh iya. Iya, jadi salah Bapak punya pandangan itu. Ya, bukan hati yang tulus Pak. Oh hati yang Beda Pak. Ya, mohon maaf saya betulkan, bukan hati nurani tapi hati yang tulus. Oke, siap. Baik, terhadap kekhawatiran tadi soal kecenderungan pemilih ASN yang cenderung juga karena ikatan emosional dari kampung dan sebagainya. Kira-kira langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh khusus pemerintah daerah Kabupaten Lembata untuk kemudian boleh meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terkait dengan netralitas ASN? Silakan. Ya, jadi pertama Pak, kami ada petunjuk dari Jakarta. Petunjuk itu dari Komisi ASN yang mana menyampaikan kepada kami untuk mengisi ada kuesioner secara digital. Dan kuesioner itu memang dari beberapa belum kami penuhi Pak. Dan akan kami penuhi pertama, tapi kalau penuhi untuk sosialisasi sudah kami lakukan dengan pimpinan OPD. Kemudian dengan ASN itu adalah dengan bahan materi yang kami bagi kepada pimpinan OPD langsung kepada masing-masing OPD-nya. Yang kami harus lakukan adalah pemasangan spanduk. Ini nanti akan kami lakukan di hari Selasa. Kemudian kami akan lakukan ikrar netralitas ASN, pembacaan ikrar. Kemudian seruan untuk pemilu damai Pak. Ya, jadi supaya memang semua nanti yang hadir di sini bukan saja ASN secara keseluruhan dari semua OPD Pak, tapi juga instansi vertikal termasuk Forkopimda yang akan kami undang untuk tanda tangan fakta integritas ya, untuk seruan damai Pak. Ya, kemudian kami juga akan tanda tangan untuk netralitas ASN di situ Pak. Nanti dari OPD mewakili, tetapi nanti diikut sertakan oleh semua yang ada di pegawai untuk melakukan netralitas. Jadi ini artinya bahwa pemerintah daerah cukup serius untuk ya, karena itu termasuk kalau kinerja saya sebagai kepala daerah yang dievaluasi juga di Jakarta. Jadi kalau ada pelanggaran seperti itu harus cepat saya tangani Pak. Dan saya menjaga supaya jangan ASN saya untuk melakukan pelanggaran. Oleh karenanya itu langkah-langkah seperti ini harus kami lakukan secara menyeluruh, kebersamaan dan harus secara umum Pak. Sehingga masyarakat tahu, kita publikasikan kepada semua warga. Dalam hal ini termasuk kami juga undang partai politik di sini, termasuk juga dengan media massa untuk tanda tangan di situ ya, wartawan lokal. Turut serta di situ sehingga jangan sampai wartawan pun turut bertanya sesuatu hal yang tidak penting pada ASN. Dia kan menjawab kalau terpancing nanti dia jawab keliru, padahal ya, jangan dibuat sesuatu yang tidak harus dibuat, begitu maksudnya. Jadi kalau bertanya itu ya bertanya untuk yang positif, jangan bertanya ya kalau ditanya kira-kira siapa presiden yang akan menang kan nanti jadi pilih. Tidak boleh kita begitu, betul ya? Kira-kira itu yang saya sampaikan sebagai kepala daerah. Sehingga kalau ditanya siapa yang menang, nanti besok aja kita lihat yang menang itu dia menang. Tapi tidak usah menyebut, oh nama ini. Itu berarti kita sudah memihak. Ya, sudah memihak salah satu Pak. Ya atau Pak? Ya, itu kira-kira Pak. Dalam posisi sebagai penjabat bupati saat ini, itu dalam mendukung pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, itu kira-kira dukungannya seperti apa? Kami sudah mendapatkan ultimatum Pak dari pemerintah pusat, di mana dalam rangka melaksanakan pemilu dan pemilu kada Pak, ada dua hal yang berbeda Pak, pemilu dan pemilu kada. Ya. Pemilu itu ditanggung oleh negara langsung Pak, oleh APBN. Ya. Tapi dari sisi pendukung untuk operasional di lapangan baik di kecamatan maupun di desa itu didukung oleh pekerjaan kegiatan yang ada di desa. Misalnya untuk di desa itu harus punya printer yang harus bisa scan, karena sekarang semestinya harus digitalisasi, tapi ini semi otomat Pak, semi digital.
Ya, itu barang di scan, kemudian dikirimkan lewat sistem IT. Di kecamatan pun sama Pak. Itu harus disediakan komputer sama printer juga yang ada scan. Jadi itu akan kami anggarkan untuk dilakukan itu untuk pemilu Pak. Di tanggal 14 itu harus bisa ada. Selain itu kami sudah menyediakan anggaran itu kurang lebih sekitar 26 miliar. Ya, 26,8 kurang lebih. 26,8 ini Pak, sudah kami bagi dua. Pertama itu untuk 60 di tahun 2024 dan 80 di tahun 2023. Itu kami sudah tetapkan dengan APBD perubahan, ya, yang mana kurang lebih sekitar 10,8 kami sudah anggarkan untuk Bawaslu, ya, kemudian KPU, TNI dan Polri. Untuk dua lembaga sudah kami siapkan untuk mencarikan, ya, anggarannya sudah ada di BPKD untuk cairkan. Sedangkan untuk TNI dan Polri karena surat mereka menyampaikan kepada kami untuk ditunda tahun depan sehingga kami menunda untuk tahun depan. Jadi kami sudah siapkan kurang lebih 2 miliar. Itu alokasi anggaran Ya, secara keseluruhan untuk proses pemilihan nanti. Ya, yang sudah siapkan. Jadi kemarin pun catatan dari Pak Gubernur, kami nomor 1 yang menyampaikan naskah hibah dan kami yang tanda tangan nomor 1. Kita beri apresiasi dulu lah. Dalam sambutan Pak Gubernur kemarin di acara penandatanganan kebersamaan MPHD semua kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT, itu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi buat Kabupaten Batam karena bisa menyediakan anggaran dan bisa penandatanganan MPHD secara cepat. Dan kami sudah laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta Pak, terkait dengan MPHD yang kami tanda tangani dan anggaran yang kami sudah sediakan. Baik, pendapat terkait dengan netralitas tadi kan tentunya pasti ada larangan-larangan yang diinformasikan kepada ASN, seluruh ASN di kabupaten ini untuk larangan-larangan dalam memberikan dukungan, mungkin berupa pose-pose atau apa. Itu mungkin juga diinformasikan untuk sahabat ASN yang ada di luar sana. Kami sudah punya gambar dan kami sebenarnya sudah informasikan kepada lewat WhatsApp pimpinan OPD dan sudah disampaikan kepada semua ASN kami. Ya, jadi yang bisa kami lakukan hanya begini Pak. Selain dari yang lain-lain itu tidak boleh. Ya. Kami dulu punya kode itu adalah lembata L. Ya, L. Ya, tapi L itu tidak kami pakai lagi karena kalau L kan berarti berbentuk huruf angka berapa Pak? Itu kami tidak lagi karena untuk sementara waktu L-nya disimpan. Ya, karena kami tidak mau cara pandang prediksi orang terhadap cara kami memberikan prediksi itu menjadi berbeda pandangannya Pak. Ya, padahal itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kami dan umum di sini lakukan itu. Tapi karena ini demi pemilu Pak, kami tidak mau untuk menentukan nasib orang dengan tanda kami Pak. Ya, Tanda sama dia awas. nasib itu ditentukan oleh Tuhan Pak. Ya, nasib itu ditentukan oleh Tuhan sehingga kami cukup dengan tanda semangat. Sama, Bawaslu juga sama ya. Iya, salam awas sama begini. Yang lain-lain tidak ada Pak. Ya, gitu. Lain-lain tidak ada. Kami di penyelenggara di Bawaslu juga tidak bisa, hanya ini. Dan itu ada gambar kami punya, ya. Gambarnya kami itu nanti mungkin kami serahkan Pak, atau mungkin nanti Bapak lihat ya, kayak begini Pak, kami punya gambar. Kami sudah kirim di WhatsApp group. Nanti Bapak bisa ambil untuk jadi tonjolin di kamera, nanti bisa diambil di kamera. Nah, gitu. Jadi tidak boleh dalam bentuk. Saya pun tidak berani kasih bentuk di sini. Karena bisa saja beritanya dipotong, itulah yang dianggap saya mendukung itu. Kalau Bapak klarifikasi lebih susah Pak daripada kita menjelaskan. Baik, Pak Pejabat. Iya. Mungkin kita sudah hampir sampai di penghujung waktu kita. Baik. Tetapi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada kesempatan ini, saya minta sedikit closing statement buat sahabat ASN di luar sana. Ya, kami pejabat Bupati Lembata Dr. Agus Markestan menyampaikan kepada seluruh aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Lembata, untuk aparatur sipil negaranya harus netral. Kita berjuang adalah untuk profesionalisme, integritas, maju terus, Indonesia membangun, dan kami apresiasi kepada Bawaslu yang sudah menyelenggarakan acara ini.
Moga-moga seluruh Indonesia aman dan damai, ASN tetap netral. Maju ASN. Baik, terima kasih Pak. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada.